Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama saya Uten Sutendi dalam program Speak Up. Nah, kali ini saya kedatangan tamu kebetulan ini syuting di rumah saya, seorang tokoh yang cukup penting di Provinsi Banten. Kalau Anda mendengar nama Banten, orang-orang selalu mengidentikannya dengan nama ini, Buya Haris. Selamat datang, Ki Buya. Iya, selamat datang, Dirjen. Luar biasa nih. Ini beliau sengaja datang ke rumah untuk silaturahmi dan membawa duren begitu banyak. Nah, kita tadi sebelum memulai acara ini, pesta duren dulu nih. Nah, ini durennya itu asli dari kampung halamannya. Kebetulan kampung halamannya memang dekat dengan Baduy. Iya, betul. Jadi, duren dari Baduy, Ki, ya? Dari Baduy. Jadi, kalau saya tuh orangnya tidak gengsi ya. Yeah. Jadi kenapa saya bawa durian ke sini? Kebetulan kan musim durian di sana. Yeah. Dan saya orang kampung asli. Gitu. Jadi biar tahu gitu. Saya tidak merasa gengsi disebut orang kampung. Memang betul saya orang kampung. Emang orang kampung asli gitu ya. Gitu. Nah, Ki Buya ini orang menyebutnya Ki Buya, tapi orang belum tahu betul siapa sesungguhnya nama Ki Buya itu. Nah, tolong jelasin, Ki. Ada orang yang tanya, Ki Buya itu nama aslinya apa? Nama saya tuh asli ya, Buya Sujana Karis. Karena waktu itu waktu saya dikandung sama ibu, waktu itu kan ada pemimpin Buya Hamka ya, yang dari Padang. Ya, ya. Di situ 6 bulan dengan bapak tahu seperguruan atau bagaimana. Jadi sehingga nama saya oleh ibu tuh benci ibu saya tuh ke namanya Buya Hamka karena terlalu fanatik gitu ya di dalam agama gitu. Jadi sehingga dikasih rasa benci aja katanya. Rasa benci ke Buya itu. Kenapa itu bisa begitu? Kurang tahu saya. Jadi karena harus salat itu tepat waktu dan sebagainya gitu. Ya, sedangkan ya. kan di keluarga saya itu waktu itu NU ya. Tapi ada orang bukan NU gitu. Itu hanya itu perbedaan. Zaman itu kan memang fanatik banget ya. Iya, fanatik banget. Jadi ada Buya Hamka waktu itu. Tapi jadi hikmahnya jadi baik ya. Baik juga, nama saya menjadi nama ya. Nama saya di depannya pakai Buya gitu. Iya. Kan Buya itu biasanya kalau di masyarakat Banten itu lebih ke status kekolotan atau seorang tua yang yang dimuliakan gitu. Memang betul. Jadi di Banten itu kan yang namanya jawara dengan ulama itu tidak dapat terpisahkan. Iya. Jadi sehingga melegenda. Ada di situ ada ulama, di situ juga ada jawara. Nah, pemirsa, Pak Ki Buya, saya menyebutnya Ki ya. Ki ini panggilan akrab untuk masyarakat Banten untuk orang yang kita anggap dituakan atau dihormati, itu Ki. Nah, Ki Buya ini putra dari seorang legendaris di Banten, yaitu Djaro Haris. Nah, kalau Anda baca sejarah Banten, maka nama Djaro Haris itu tidak akan pernah lepas itu dari sejarah perkembangan Banten ya gitu. Nah, bahkan Djaro Haris ini kalau Banten disebut jawara, maka Djaro Haris adalah simbol dari jawara Banten itu gitu. Saking luar biasanya sehingga di zaman kejayaan Djaro Haris itu para pemimpin negara ini banyak yang berkunjung ke Banten. Dan kemudian Djaro Haris sendiri menjadi seorang yang sangat penting di dalam pemerintahan Orde Baru ya. Orde Lama dan Orde Baru ya. Mendampingi Presiden Bung Karno dan Presiden Soeharto waktu itu. Nah, kita ingin tahu sejarah dan keharismatikan Djaro Haris dari seorang putranya yang memang menjadi pewaris dari ilmu-ilmu Djaro Haris yang sudah almarhum. Ki, coba ceritakan ke kita apa yang membuat Djaro Haris begitu melegenda di tanah air nih. Kalau kita mencari jejak ilmunya ya, itu mungkin Djaro Haris itu tentang ilmu buhun yang ada di Banten itu, yang disebut karuhun, prakaruhun begitu. Mungkin di akhirnya itu di Djaro Haris. Setelah kesininya itu tidak ada yang mengikuti ilmu-ilmu yang digeluti oleh Djaro Haris. Karena banyak keanehan di situ.
Jadi ada beberapa versi yang disebut ilmu hitam, ilmu arguan dan sebagainya itu komplit ada di Jaro Haris. Di Jaro Haris. Jadi sehingga ada kejadian yang saya sebut aneh tapi nyata. Ya. Jadi luar biasa kalau Jaro Haris. Saya sendiri yang disebut kejadian yang aneh nyata itu apa kira-kira? Banyak waktu itu. Waktu Jaro Haris itu kan habis merayu Jepang ya. Jepang itu Jaro Haris itu menyebutnya ke Jepang itu bunga Asia waktu itu. Bunga Asia. Bunga Asia. Jadi ngambil senjata dari Burma, ya negara Burma. Iya. Bapak itu pernah melatih tentara Burma. Bapak pernah melatih tentara Burma di negara Burma. Di Burma. Wah, luar biasa. Itu melalui laut. Nah, jadi laut itu sehingga hanyut ke sininya itu ke Sulawesi langsung ke dataran itu di Sanyang Sirah nyambutnya. Berlabuhnya. Dari Burma itu. Dari Burma. Jadi makanya ada suku Rohingya sekarang itu. Rohingya. Itu perjalanan itu pemasok senjata waktu zaman Belanda katanya. Waktu Indonesia merdeka. Jadi Jaro Haris itu sering ke situ pertahanan Begedul. Begedul. Yang ada Begedul. Bukan. Tahanan itu yang di Gul. Nah, dari di Gul itu Jaro Haris pernah masuk ke di Gul. Masuk juga. Sekarang ada sejarahnya di situ ada tahanan kabur 2 kayak lolos. Di Gul itu di Papua. Papua ya. Iya, jadi orang itu kalau lolos dari penjara itu kan dikanibal ya di situ. Jadi Bapak pernah masuk di situ? Pernah. Di penjara itu. Masuk. Terus bisa lari. Yang dari Banten itu yang tidak diajak lari, tidak mau itu Ahmad Khotib, kata Bapak. Ahmad Khotib juga sempat ditangkap. Dengan Bapak satu sel. Diajak kabur tidak mau. Yang memang bawa kabur dengan Bapak itu waktu Ahmad Khotib yang kemarin dideklar menjadi pahlawan nasional ya. Nah itu Ahmad Khotib pernah jadi presiden Banten itu. Nah setelah itu diajak kabur nggak mau, malah nangis kata Bapak gitu. Kenapa nggak mau katanya? Ya takut. Dan tidak percaya terhadap Bapak. Karena yang ikut dengan Bapak itu Jaro Kamil. Yang ada di proklamator itu ya. Bahwa yang ada di hadir waktu Bapak Soekarno waktu membacakan surat proklamasi ya. Kami bangsa Indonesia itu. Yang ada itu kan hanya Jaro Haris dengan Jaro Kamil itu. Jawara yang mengawal Soekarno itu. Dari Jawa Barat mogok mobilnya di Karawang. Setelah itu untuk diamankan baru ke istana. Jadi sejauh itu ya perjuangan Pak Jaro Haris ya? Iya, itu waktu itu Bapak tinggalnya di Tanjung Priuk, Pak. Di Koja. Jadi belum banyak orang anak-anak muda ya Banten yang tahu sejarah itu, Ki. Ya, kalau dalam sejarah belum ditulis itu. Tapi kalau dalam bahasa proklamasi itu ada. Ada. Dibuka ada. Terus apalagi keistimewaan Jaro Haris selain heroisme itu? Nah, waktu itu kan saya tanya, kenapa tidak mengambil tentang atau tentara dan sebagainya. Kata Bapak waktu itu kita belum memiliki tentara. Dan sekitar tahun berapa itu, Ki? Tahun 45. 45. Iya. Tentara kita kan belum mereka. Oke. Iya. Jadi Bapak itu kan dekat waktu Belanda Jepang masuk Indonesia itu tahun 42. Jadi Bapak dekat dengan siapa tuh? Angkatan Lautnya, Laksamana Kaida. Laksamana Kaida. Iya, Jepang. Itu bahkan sempat ke Cisimut segala dengan Bapak. Jadi adanya Jepang menyiksa tentara bangsa-bangsa kita itu tentang Romusa, itu masa kita yang malas. Yang malas. Jadi kalau yang tidak malas mah enggak kata Bapak. Jadi malas bekerja, ya. Sehingga disiksa sekalian. Itu. Yang malas-malas karena orang Jepang itu anti malas. Jadi kalau Bapak tidak, bahkan Bapak melatih tentara semua. Dengan Laksamana Kaida. Itu keistimewaan Jaro Haris ya. Itu dalam berbicara tentang kemerdekaan. Soal kejawaraannya, Ki, yang sangat melegenda itu. Kejawaraannya tuh kan orang tua ibu saya sering cerita ya. Jadi apabila membangkang kepada Belanda, kan di Belanda itu sebelum tidur itu ada degungan, rancakan musik-musik kayak begitu. Bapak suka lolosnya di situ. Jadi tali-tali besi itu semua orang-orang semua tidur kata gitu. Jadi di penjara
Jadi bisa lolos dengan pada saat tidur, dia bisa keluar dari iya, saat musik main rame gitu. Jadi yang main musik juga tidur gitu. Oh. Itu kelebihan kayak hipnotis gitu ya? Iya. Kayak dibius. Karena itu dia lolos terus. Dan berapa kali di penjara itu, Ki? Di penjara itu lebih dari 15 kali. Masih Belanda itu. Tapi selalu lolos. Oke. Selalu lolos. Jadi saat mau disiksa gitu, lolos duluan gitu. Jadi kalau ada siksaan bebas. Cuman itu lolosnya itu terlalu besinya kadang-kadang ada yang tidak mengkung, ada yang hancur gitu. Tapi rapih lagi. Dan orang-orang tidur itu aja. Iya. Yang itu tidur. Itu proses perjuangannya dan kejawaraannya. Kejawaraannya di dalam masa pensiunan itu pernah digerebek beberapa kali ya, karena waktu itu banyak gerombolan kata Bapak. Jadi sehingga bangsa kita itu tidak henti-henti setelah merebut kemerdekaan, konflik horizontal ya, dengan ada yang kepentingan dan sebagainya. Ada DI, ada TI. Artinya pasca kemerdekaan pun masih ada APRA gitu. Pasca kemerdekaan pun masih terus berjuang terus sampai ke G30 SPKI. Dan Bapak selalu lolos lah dalam ancaman-ancaman fisik gitu ya. Iya, betul. Nah, konon di dalam banyak cerita yang saya tahu, Djaro Haris itu sangat dekat dengan Pak Harto. Kalau dengan Pak Harto itu kan saya tidak bisa mengungkapkan ya, karena ada suatu sejarah yang sangat pahit sekali gitu. Sejarah tentang Soekarno banyak. Oke, kalau gitu dari Soekarno dulu deh. Ya, kalau dari Soekarno itu kan Bapak sejak zaman Jenderal Sudirman ya. Jenderal Sudirman itu kenapa kakak saya ada nama Sudirman? Pas waktu itu. Oh, kakak Pak Kibuya namanya Sudirman. Sudirman ada. Terinspirasi oleh Jenderal Sudirman. Nah, waktu itu Jenderal Sudirman ke Cisimet, kakak saya lahir. Oh, subhanallah. Gitu. Jadi lahirnya itu dalam keadaan apa itu namanya mengungsi ya. Di Curug Ciboleger itu yang dari Baduy. Nah, di Curug Kanas waktu itu. Jadi dalam keadaan mengungsi mama melahirkan, dan dukunnya waktu itu Solihin GP. Dukunnya. Jadi Solihin GP itu dukun. Kayak itu apa namanya mantri. Oh, mantri. Oke. PMI waktu itu. Kalau di istilah di kampung disebut dukun. Jadi waktu itu jadi tentara bagian kesehatannya. Iya, bagian kesehatan. Itu Solihin GP. Itu yang melahirkan, itu makanya Pak Solihin kalau ke sana, mana si Sudirman gitu. Yang merawat. Melahirkan Pak Sudirman itu Solihin GP. Solihin GP. Di potong besarnya. Saat jadi mantrinya. Orang kampung nyebutnya dukun. Jadi pantas Bapak itu sukses ya, karena sekelas Solihin GP aja yang merawat anaknya lahir gitu. Luar biasa. Luar biasa. Jadi waktu itu Pak Sudirman dibawa sama Tandu. Pas di Tandu kata Bapak jadi nginep semalam di rumah Bapak. Jadi waktu itu ada Pak Dimyati ketembak. Dimyati itu siapa? Ada tentara ya. Sehingga waktu 3 bulan itu digali lagi oleh pemerintah, dibawa ke Taman Nasional, Taman Pahlawan. Nah, ada di Cisimet. Itu sejarah zaman Bung Karno ya? Iya. Nah, kalau zaman Soeharto? Kalau zaman Soeharto itu kan lahir saya pas. Jadi Bapak itu sore-sore bilang mau ke Jakarta. Di tengah malam Jakarta, Bapak ke istana menemui Soekarno. Gitu. Masih Soekarno. Sampai di sana sepi. Sampai radio aja kan waktu itu kan, kalau sekarang ada televisi dan sebagainya. Dulu hanya RRI kan. RRI ya. Itu sepi, tidak ada yang jaga katanya. Di sekitar jam 1. Terus Bapak sampai ke jam 5 itu masih pegang mic gitu. Jadi kata Bapak, kemana nih, sepi amat gitu. Jadi kalau tidak percaya waktu itu di RRI-nya masih ada terekamnya. Saya ini Djaro Haris gitu. Ini pada kemana sepi. Jadi Soekarno pas dengan istri yang muda dari Jepang kata Bapak. Ternyata tidur di tempat itu. Jadi sehingga masih tahu saya mau ke istana lagi gawat gitu. Kata Papa. Saya lagi di Ibu Dewi namanya. Ibu Dewi. Isi yang Jepang itu. Ya, yang terkenal itu. Tapi di belakang istana katanya. Di Gambir. Namanya Gambir, nggak tahu saya. Bila Bapak Gambir aja. Nah, terus setelah itu? Nah, di mana kata Bapak, tempat siapa? Di tempat Pak
Pak Tahir ya. Pak Tahir itu anggota polisi juga tentara waktu itu. Itu waktu itu sepi itu karena ada peralihan penggulingan Bung Karno itu bukan? Apa terjadi G30 PKI-nya? G30 PKI itu ya. Setelah itu Bapak, karena Soekarno tidak ada, tidak bisa diganggu lagi di Gambir dengan istri yang muda, dengan Ibu Dewi. Jadi sehingga Bapak pulang. Sampai di rumah siang-siang bahwa ada jenderal-jenderal yang dibuang ke Parabuaya. Oke. Ya, jadi sehingga baru tahu gitu. Oke. Bahwa Bapak pulang dari rumah kan mau ke sana lagi jauh. Iya. Di Cisimut waktu itu saya udah pulang ke Cisimut. Karena Bapak pulang dari Jakarta itu kembali ke Cisimut pada tahun 48. 48. Ada kejadian G30 PKI kan tahun 65. Nah, terus dengan Soeharto itu ketemunya pertama kali akrabnya? Akrabnya itu kan waktu memimpin merebut Sumatera, berada di Sumatera dengan Sandi Mandala. Mandala apa saya kurang tahu. Ada kode itu, jadi ikut terlibat. Pak Soeharto itu di bawah Bapak. Waktu berebut Sumatera, masih di bawah kekuasaan Belanda waktu itu. Jadi ikut nyerang ke sana, Soeharto ikut Pak Jarot, Abah Jarot Haris. Betul. Di bawah naungan Bapak. Sebagai apa waktu itu? Nah, makanya kan bukan tentara. Bukan, Bapak ditawari setelah itu ya. Setelah merdeka ke sini kan ditawari ingin jadi Pangdam, Bapak nunjuk Ibrahim Aji aja yang jadi gitu. Ibrahim Aji. Iya, Pangdam pertama itu. Terus ditawari lagi jadi Presiden Banten, udah Ahmad Khotib aja yang jadi. Jadi saya tidak mau jadi apa-apa. Tapi tetap terus berjuang. Karena kata Bapak gini prinsipnya. Apabila pejuang itu mau pamrih bukan pejuang. Oke. Luar biasa ya. Jadi tawaran demi tawaran. Setelah kemerdekaan itu banyak diberikan, tapi Bapak menolak. Tapi terus berjuang tanpa jabatan. Nah, karena waktu itu segala ibu, kenapa Bapak tahu di Jakarta itu terjadi itu? Kalau sekarang tuh Bapak jabatannya BIN. Ditunjuk atau informal itu? BIN otomatis karena BIN karena BIN karena pada Soeharto kemanapun juga kan harus ada itu pengawasan itu, terus rongan dari luar negeri. Maksud saya BIN dalam pengertian lembaga sudah ada waktu itu. Sudah ada, tapi tidak seperti sekarang diresmikan kayak dan begitu. Bapak kepalanya? Iya. BIN itu kalau sekarang Badan Intelijen Negara. Iya. Ini belum banyak orang tahu. Aduh. Jadi BIN. Jadi karena waktu itu kan ada pengusiran tentang produk Jepang dan sebagainya. Indonesia itu harus mandiri dan sebagainya. Berdiri di atas kaki sendiri loh Soekarno. Diusir katanya produk-produk Jepang dan sebagainya. Nah, itu yang menangani Bapak. Oke. Jadi BIN kan. Jadi sampai begitu jauh ya perjuangan Pak Jarot Haris itu, sampai kemudian kalau sekarang orang mengenal Banten itu kan sebut maungnya kalian gitu kan sebutnya. Jadi gini pemirsa, kalau berbicara maung itu ya sedikit kalau di Banten. Iya. Dan disitulah keunikan Banten. Jadi tidak pernah orang yang bisa unjuk gigi di Banten kalau bukan orang asli Banten. Iya. Maksudnya gimana tuh, Gi? Contoh, tidak berkutat dari keturunan Caringin. Caringin itu wilayah Syekh Ohar seperti apa namanya Syekh Mansur. Terus yang di sana yang membahas tentang Syekh apa namanya di Caringin itu Al-Bantani. Iya. Syekh Nawawi, Asnawi. Asnawi. Itu tidak berkutat dari orang empat itu. Dari situ ya. Dari 4 orang itu. Dari Asnawi, Nawawi, Mansur, Abdul Qahar. Yang menjadi penguasa di Banten. Iya, adapun ke Jakarta itu tentang Pangkalan Jayakarta dan sebagainya itu kan selirnya Sultan Hasanuddin, anaknya Hasanuddin. Yang dari Makassar. Tapi faktanya sekarang nih, kita bicara ke sekarang nih kan. Sekarang nih kan tetap yang namanya Jarot Haris disebut sebagai legenda dan maungnya Banten. Tapi ada muncul nih maung-maung baru nih yang berkuasa sekarang, Ki. Apa itu? Ada maungnya, katakanlah maungnya Ki Hasan Sohib, maungnya Jayabaya. Oh, kayak itu mah maung rakus menurut saya. Ini boleh dong masuk ya? Nggak apa-apa. Boleh. Tapi meskipun maung-maungan, tapi buktinya dia masih berkuasa, Ki. Sangat
Oh enggak, kalau gini aja, Ki Uten lihat macan mati, pasti gitu disangkanya hidup aja, tahunya mati kena racun. Oh iya. Jadi sima macan itu beda ya? Beda. Ya. Walaupun itu bukan maung asli. Ya, oke, kembali ke Jaro Haris Ki ya, karena ini belum banyak orang tahu, orang Banten sekalipun ya. Banyak disebutkan bahwa Baduy itu juga sangat hormat betul dengan Pak Jaro Haris. Bahkan hanya kepada Jaro Haris Baduy itu bisa tunduk. Makanya tadi saya bilang bahwa yang disebut Jawara itu yang jagoan betul di Banten itu lahirnya asli orang Banten, lahir di Banten. Oke. Jadi tidak pernah dari luar dari Banten. Walaupun Banten itu dalam kepemimpinan ya itu secara demokratis, silahkan dari suku manapun juga yang penting punya penduduk Banten boleh. Jadi contoh sekarang lagi boomingnya, lagi ramainya tentang pemilihan gubernur, bupati dan sebagainya. Boleh dari manapun juga, asal manapun juga boleh. Gitu, asal memiliki rasa di Banten. Nah, soal ke Baduy tadi, ke Baduy itu kan Baduy itu salah satu suku primitif yang di Banten ya. Di Pulau Jawa itu hanya Baduy. Bahkan tanahnya juga menjadi hulayat kalau sekarang. Jadi sehingga Baduy itu ada historis dari sananya. Jadi yang melegenda ini sampai kapanpun Jaro Haris. Jadi Baduy itu menurut saya itu sebuah manusia yang seutuhnya ya. Dari segi sebanya, dari segi kehidupannya sehari-hari. Terus memandang orang yang ditokohkan juga seutuhnya. Iya. Jadi bukan KW-KW-an. Itu orang Baduy. Nah, jadi itu yang sekarang baru, dan Pak Jaro Haris itu sangat disegani karena keilmuannya. Jadi keilmuannya yang asli, yang tidak bisa dihilangkan dan tidak bisa diusir dan tidak bisa dikalahkan. Dan itu kemurnian itu sekarang ada di Baduy itu. Di Baduy, iya. Contoh Seba, kita itu Seba jangan melihat dari segi pariwisatanya ya, keuntungannya oleh kita diambil, bukan. Tapi tentang di zaman modern begini, kami itu bisa merawat hutan seutuhnya, memberikan upeti. Artinya memberikan contoh kepada kita. Dan itu kan simbol bahwa bahwa mereka tidak minta apa-apa, tidak diberi apa-apa oleh pemerintah, tapi bisa berbagi. Iya, berbagi. Jadi itulah itu arti Seba. Dan memberi pesan kepada para pemerintah supaya menjaga alam kan. Gitu. Cuman sekarang saya kecewa tuh Ki, Seba tuh agak kurang sakral lagi. Ya. Jadi nilai-nilai value spiritualnya, kesakralannya tuh mulai hilang Ki. Itu akibat pemangku kebijakannya yang salah. Contoh maksud saya penyelenggaraannya. Iya. Dia memfasilitasi tentang tidurnya di mana. Ini kan manusia bukan binatang. Seharusnya ada suatu ruang apa aja, kan pemerintah punya gudang apa yang layak, bila perlu pendopo dikosongkan kok. Bisa orang hidup tidur di situ. Ini kalau kehujanan di halte. Nah itu saya yang prihatin gitu. Jadi sehingga, dan lagi orang Baduy kalau berjalan kelaparan, haus dan sebagainya, tidak mungkin kayak orang kita. Kalau orang kita mah ada pohon, bukan pohon pisang aja dirabut dan sebagai Baduy enggak. Bahkan minta pun kagak. Nggak mau. Kalau lebih baik pingsan dia. Mati di situ dibotong sama temennya. Kalau daripada merugikan orang lain. Nah jadi tentang Baduy tadi itu saya mohon kepada dinas terkait yang mengelola itu, pikirkan isi perutnya menurut saya. Karena jalannya itu kan jauh. Betul. Nah gini Ki. Buya Haris itu dan sekarang diwarisi oleh Ki Buya. Ilmu-ilmu dan kebesaran nama Jaro Haris itu ada di Ki Buya sekarang. Dan selalu diperhitungkan di dalam percaturan politik di Banten. Tapi yang saya tanya ini, kok Ki Buya nggak pernah mau ikut terlibat gitu loh dalam pilgub, dalam pilkada, selalu tuh dinasti Hasan Sohib sama dinasti Jayabaya atau yang lain. Kenapa nggak mau terjun? Kalau saya di dunia politik itu cukup yang bermain aja ya, tapi tidak mau terjun ke dunia politik praktis. Karena Banten ini kan butuh pemikir-pemikir sebenarnya. Cuman di dalam pemikir-pemikir ini di Banten itu masih sudah menurut saya ya, Banten jadi provinsi ini menurut saya gagal. Sebentar.
Banten menjadi provinsi gagal. Gagal menurut saya. Karena sudah satu generasi ya. Terus di mana gagal itu? Jadi gagalnya di gubernurnya. Oke. Tidak ada keberpihakan terhadap rakyatnya. Oke. Nah ini yang harus kita benahi sebenarnya oleh orang-orang Banten ya. Oke, ya. Jadi tidak sesuai harapan menurut saya. Kalau saya sih bilang selama sejak Banten menjadi provinsi, Banten belum dipimpin oleh seorang pemimpin. Iya betul. Oleh penguasa. Betul belum. Jadi semua berujung dipenjarakan. Oh iya ya? Iya. Dari mulai yang pertama Pak Joko. Terguling semua. Itu bukti kegagalan ya. Jadi hanya itu ini juga Pak WH ya kemarin dengan Pak dan Andika. Limpungan berarti. Iya. Kayak orang mabok gitu berarti. Kenapa bisa begitu Ki ya? Ada apa di Banten tuh? Kok susah membangkitkan spirit semangat orang Banten tuh? Banten ini yang terutama tentang yang harus dibangun ya SDM-nya kalau menurut saya. Dari sektor SDM terus jiwa malingnya ini ya yang sebentar, jiwa maling ini maksudnya apa nih jiwa maling nih? Ya saya ngambil maling ini kan menyempurnakan bahasa korupsi ya. Oke. Itu ada di situ di Jawa Banten ada itu. Ada. Jiwa maling. Wah ngeri nih. Terus? Maling ini kan ada suatu maling ini kan bayangkan di Banten itu walaupun kecil ya, tapi sifat potensinya paling wah. Contoh itu dari Taman Nasional aja. Yang lain mah di Ragunan Jakarta di pagar kan. Di Jawa Barat Taman Safari di pagar ada batasnya. Di kita Ujung Kulon nggak dipagar. Siapa aja boleh masuk. Binatang apa aja ada. Iya ada. Nah itu Banten paling besar. Terus Jawa Barat tidak memiliki pelabuhan. Kita 12 kok. Pelabuhan. Tapi kok susah terus. Nah itu. Terus warga Banten yang tidak bayar tol mana? Coba ingin tahu. Jadi karena maling itu, jadi susah rakyatnya. Iya pemimpinnya yang belum beres. Nah, terus gimana dong supaya ke depan di Banten supaya tidak dirampok maling terus? Ya kita kembalikan kepada masyarakat. Karena seperti saya sekarang ini kan dari partai politik dan lain sebagainya itu kan sama tidak merekrut orang-orangnya ini selalu gagal menurut saya. Yang saya harapkan ini pemilihan gubernur yang sekarang ini. Ya, itu jangan sampai udah satu generasi ini kita harus punya malu. Yang penting jiwa malingnya itu dihilangkan dulu. Hilangkan dulu sifat kolaborasi dan sebagainya, korupsi. Korupsi itu kan salah satu kejahatan yang luar biasa. Tapi dianggapnya oleh kita biasa-biasa saja. Kayak copet gitu. Caranya gimana Ki kalau sudah menjadi karakter begitu Ki? Ya dari segi SDM-nya dulu dibangun, dari segi akhlaknya yang benar. Sesuai dengan kultur Banten bahwa ulama dan jawara itu tidak bisa dapat terpisahkan. Jadi gini ya, orang Banten itu dari semua sektor dan elemen masyarakat itu bagus, ilmunya tinggi-tinggi. Cuman di sini itu orang Banten tidak memiliki rasa ruh saya orang Banten. Contoh dari pegawai negeri aja ya. Dia sukses di sense of belonging atau rasa memilikinya. Iya, yang belum. Atau dalam bahasa Makassar girohnya. Iya, jadi Banten itu kehilangan marwah. Kehilangan marwah ya. Jadi orang-orang Banten itu tidak bisa menjaga marwah Banten. Kenapa begitu Ki? Iya dari segi itulah. Jadi kita harus dan mulai sekarang itu yang dibangun itu, kalau bukan dari sekarang kapan lagi menurut saya. Jadi kita ini yang punya pemikiran ke sana itu ayo bersatu membangun suatu kekuatan. Karena kekuatan itu kan apabila ada suatu kelemahan di dirinya masing-masing kan saling mengisi ya, segala kekurangan yang ada. Jadi artinya kuat itu yang menurut saya nanti membangun suatu kekuatan. Kalau itu dulu menurut saya yang harus dibangun. Betul. Nah kalau pilgub yang akan datang nih kan, bentar lagi nih kan, kurang dari setahun ya. Kan tokoh-tokohnya itu aja Ki. Apa masih ada harapan kita nih terhadap Banten ke depan? Itu aja loh. Harapan yang dimaksud harapan itu seperti ada perubahan gitu. Ya. Bisa ya. Cuman di sini contoh kita tuh jangan orang politik pasangannya dengan politik lagi. Ini akan di tengah jalan itu akan sering penggal kepala. Seperti Pak Joko awal dengan Ibu Atu kan
Politik semua. Politik semua, ya itu ada yang mendumbang satu. Kemarin Rano Karno dengan itu, kalau waktu Ibu Atut dengan itu kan tidak aman-aman saja. Mas Duki. Dengan siapa? Mas Duki. Pak Mas Duki itu wakilnya. Karena pernah? Pernah Pak Mas Duki itu kan orang birokrasi, tidak terjadi. Oh, yang pertama, yang pertama ya. Iya, pertama. Nah, yang kedua itu kan dengan Rano Karno, ya begitu. Politisi. Jadi jangan disatukan antara politisi dengan politisi. Iya, jangan. Jadi kayak bawa mobil Matic tidak ada melos remnya. Ada gitu. remnya. Ada remnya. Ya, spionnya kurang. Ya kurang. Iya, begitu. betul, Jadi betul. kalau sekarang ini seperti contoh yang lagi rame sosialisasi ya, yang saya lihat banyak baleonya, memang Ibu Airin. Gitu. Nah, jadi kan sekarang ada Ibu Airin yang akan muncul nih di permukaan dan udah declare di media Rano Karno dan Wahidin Halim. Ya, 3. Nah, itu mana Ki yang kira-kira prospeknya? Kalau ini bisa aja gitu. Jadi saya tuh gini ya, melihatnya gini. Apabila kita berbicara tentang yang 3 tadi ya, kita jangan melihat sepintas. Jadi apabila ini disondingkan, yang 2 ini kan Rano Karno dengan Wahidin itu kan seolah-olah mantan gubernur. Mantan gubernur. Jadi headnya di gubernur kelasnya. Iya. Tapi begitu lihat Ibu Airin langsung down. Ngedon karena mantan wali kota. Apabila ini di antara wali kota dan bupati, Ibu Airin itu mencerangnya seperti wajahnya, betul. Nomor 1 itu. Tapi nih pemirsa, Jaro udah berpihak nih, tapi nggak apa-apa. Jadi boleh Ibu Airin itu bisa bagus, bisa seperti wajahnya itu apabila disandingkan dengan para wali kota dan bupatinya. Tapi kalau untuk di kelas gubernur kalah jauh. Oh. Sama mantan kan incumbent semua. Iya. Oke, kan sebetulnya kita ada punya calon yang kemarin cukup bagus ya, itu Kang Andika ya. Tapi orang bertanya kenapa dia tidak dimunculkan oleh kelompok dinasti itu. Nah, justru ini harapan saya tuh gini. Baru juga kita punya jagoan yang mengetahui dan mengetahui ya tentang Banten seperti Andika. Dan care-nya lumayan ke Banten. Lumayan. Jadi siapa bilang kurang pengalaman, muda dan sebagainya. Maaf. Pengalaman itu tidak ada di muda dan yang di tua. Menurut saya lebih muda lebih bagus daripada yang tua banyak lupa. Jadi lebih baik Andika menurut saya yang tepat ya. Seharusnya Andika. Jadi cuman sayangnya ini di kita itu ada perpecahan kongsi kalau saya. Kalaupun orang-orang nutupi saya tetap. Jadi masa di depan di dinasti Haji Hasan Sohib ini ada perpecahan. Iya, betul. Ada perpecahan. Nah, kan gini, sekarang ini juga lagi ribut pilpres ya. Bukan ribut lah, lagi banyak orang di mana-mana bicara pilpres nih gitu kan. Dan Banten itu sangat penting posisinya. Bahkan begini, ada satu kalimat yang sering saya gunakan. Banten itu barometer Indonesia. Ya, buat muslimnya. Gitu lah. Ya, jadi kekuatannya. Kalau Banten itu bagus, maka Republik ini insya Allah bagus, kira-kira gitu. Nah, dalam pilpres ini kan Banten menentukan tuh Ki. Nah, menurut Ki sebagai tokoh sentral di Banten itu, kemana kira-kira arah pilpres kita di ke depan? Kalau menurut saya di Banten itu begini ya. Kita bukan mencari yang terbaik, bukan. Cuman yang agak baik rasanya soal presiden itu yang sekarang. Dari yang agak baik dari yang ada. Kalau yang terbaik udah tahu bobrok-bobroknya gitu. Jadi justru saya khawatir di Indonesia ini udah kayak nyawa di ujung belati menurut saya. Ya, jadi maksudnya bisa terjadi konflik horizontal dan bisa ada suatu di era pilpres ini. Iya, habis ini ya. Analisa Ki atau terobokan Ki seperti kenapa bisa begitu? Itu ada dari awal semula dari turunan Bapak pernah ngomong, Bapak juga begitu. Di era sekian ini akan terjadi ini gitu. Jadi kita tuh akan dijadikan lapangan perang kayak begitu dan sebagainya antara perang Cina dengan bukan dengan Inggris itu dengan Inggris dengan Amerika jadi sehingga kita terjadi perang saudara. Itu terjadi perang saudara. Nah,
Cuman waktu Bapak itu dari omongan yang sekian itu baru perang saudara ini yang belum terjadi gitu. Jadi saya khawatir ya. Kalau saya berbicara dan khawatir. Sinyalnya kan udah mulai kelihatan nih. Jadi misalnya ribut soal paham agama kan gitu ya. Saling kupar kapir antar kelompok kita. Apa itu yang jadi indikator Ki Buya melihat Pilpres ke depan bakal agak sedikit kurang damai? Kalau di Indonesia kan begini ya. Yang sulit dihancurkan itu Indonesia karena negaranya kepulauan bentuknya. Sekarang diserang Sumatera masih ada Kalimantan, diserang Kalimantan masih ada Sulawesi, ada Bali, ada Jawa. Sulit. Yang mudah orang asing itu bangsa kita itu diadu domba menurut saya. Dan sekarang sedang terjadi. Iya. Lewat agama itu. Iya. Jadi banyak aliran-aliran sesat. Terus ada yang bilang kafir tapi yang bilang kafirnya juga tidak sesuai dengan omongannya kan. Jadi sehingga contoh timbul ormas lain sebagainya, padahal ujung-ujungnya ribut urusan berkat. Iya. Contoh yang kemarin ribut ya, ini haram, itu halal, segala ini itu. Kan ujung-ujungnya mah apa? Punya yayasan. Iya. Itu yayasan dari zaman SBY itu. Dan konon di Banten konflik antar paham agama itu sangat dominan Ki ya. Iya. Gitu loh. Ada. Karena ulamanya yang banyak terpecah dalam banyak firqoh, banyak kelompok gitu loh. Banyak. Jadi di Banten tuh gini ya, kelemahan di Banten bisa terjadi itu yang saya khawatirkan. Mudah menyalahkan orang. Mudah menyalahkan orang dan mudah percaya itu yang sulit. Contoh mudah percayanya. Masa ke berita hoax aja percaya? Itu dia Ki. Nah. Oke, Ki, itu biarkanlah itu nanti kita lihat perkembangannya. Tapi yang paling penting kan orang mengenal Banten itu kan sebagai jawara. Nah, sekarang itu kan era modern nih kini. Politik modern, ekonomi modern, hukum modern. Nah, jawara seperti apa yang Ki gambarkan yang dibutuhkan oleh Banten dan negeri ini ke depan? Kan arti jawara itu kan gini, jawara itu kan bisa diterima oleh semua elemen masyarakat. Terus sifatnya menyejukkan omongannya. Tidak pernah ada memilah-milah dan membina suatu kelompok yang bermusuhan. Apabila kita sekarang gini ada pemilu dalam kurun waktu 5 tahun itu ada 6 perpecahan. Pilihan lurah, bupati, DPR, ya DPD, coba presiden. Ada 5. Tapi ada lembaga yang bisa menyetirkan itu, yang mengobatinya itu tidak ada. Semua pengen aktif. Iya, semua. Iya. Coba kalau ada lembaga yang bisa bikin rumah sakit gagal berpolitik, itu pasti malu orang. Rumah sakit gagal politik. Iya, gagal politik tidak ada di kita. Padahal pesta politik kita ada 6 kali dalam kurun waktu 5 tahun. Dan setelah gagal mulai dibiarkan aja. Biarkan aja itu. Jadi gembel, jadi gembel. Masa bodoh gitu. Nah, sifat itu yang saya itu kan pikirkan. Jadi mudah-mudahan di Banten tidak terjadi. Di Banten tidak terjadi. Jadi makanya budaya malu saya setuju ya. Ya, betul. Oke, jawara ada lagi satu Ki juga. Ini juga konsep ulama ya. Ulama ini kan sekarang orang baru bisa kulhu, bahasa kasarnya udah ngaku ulama tuh Ki. Padahal kan pengertian ulama yang kita pahami dalam perspektif Banten itu kan sangat dalam sekali Ki ya. Jadi ulama itu gini ya. Di kita itu banyak, terutama sekarang nih gelar doktor ya. Itu kayak hujan aja. Terus ditambah lagi gelar profesor. Itu banyak, saya bingung. Di belakangnya yang masternya. Waduh, itu banyak. Jadi saya kadang-kadang ini profesornya apa gitu. Jadi sehingga nama profesor itu menurut saya kecil menurut sekarang. Jadi orang yang bisa menghilangkan tai lalat aja bisa disebut profesor itu. Termasuk gelar ulama kan? Iya, jadi yang lama gitu. Seperti Profesor Haji Kasan ya. Profesor dari mana? Mungkin itu kalau ini versi saya. Mungkin nggak apa-apa diikuti. Boleh. Jadi mungkin dia profesornya timbulnya itu dari asimilasi Muhammadiyah ya. Tentang perkawinan pertumbuhan. Dia mengawinkan kelapa yang diparut itu ya. Terus jagung yang dikurup namanya kukurau itu. Ini makanan kukurau. Mungkin bisa dari situ mungkin. Jadi demikian juga ulama, banyak orang yang ngaku yang mudah sekali gitu ya.
Mudah. Sebenarnya yang disebut ulama tuh gini ya. Dia itu bisa sekelas dengan profesor. Oke. Meneliti ilmunya aja ke Mesir, kemana, Ya. ke Kairo, ke Turki, Ya, kemana. ya. Jadi sehingga tuh usianya udah di atas 50 tahunan. Ya. Dia itu mengelola di negara orang, bahkan sekolahnya juga ini dibiayai oleh negara. Ya. Itu boleh disebut ulama. Ya, ya. Ini mah kita maaf. Bermesantren 2 pondok aja pulang jadi ustad, jadi ulama. Nah, ini ya kadar itu yang harus dibenahi oleh kita. Ya, betul. Karena ilmu pendidikan itu sangat penting menurut Ya, saya. ya. Apalagi di kita sekarang biaya pendidikan mahal tapi kualitasnya rendah. Iya, oke. Itu. Ya. Baik Ki, jadi terakhir Ki sebagai tokoh sentral di dunia kejawaraan dan juga di spiritualisme Banten ya. Banten itu saya bilang tadi barometer ya. Jadi kalau Banten itu baik, damai, maka Indonesia pun akan damai gitu kan. Jadi saran Ki, advice atau nasihat Ki kepada masyarakat Banten terutama anak-anak muda ini apa nih supaya Banten ini kembali jaya seperti di masa lalu. Jadi kalau belajar itu menurut saya menyarankan kepada masyarakat Banten, kalau nanya itu kepada yang ahlinya. Oke. Jangan ke kacang-kacangan ya. Kalau ke tukang nanyanya bagaimana, kalau dikasih tukang macul, tukang lain sebagainya, jadi salah. Kalau mau bertanya, mau belajar itu harus ke yang ahlinya menurut saya. Iya. Yang betul-betul memahami dan bidangnya gitu. Oke. Jadi jangan asal nanya. Oke. Itu yang terutama. Jadi biar kita tuh punya ilmu itu artinya bisa bermanfaat. Betul. Jadi kalau kita bukan nanya ke ahlinya, ya ini seperti sekarang banyak garong yang saya tadi sebut garong itu buahnya. Iya. Karena salah berguru. Salah berguru, salah nanya. Salah nanya gitu kan ya. Atau karena pengaruh dunia luar lah ya yang Enggak bisa. Enggak juga. Enggak bisa. Di mana kita pengaruh? Dijajah mana negara kita yang enggak dijajah? Iya. Pengaruh dari mana? Enggak ada. Iya. Sekarang tempat diskotik aja tentang ilmu yang dibilang ria ya kayak begitu. Tidak ada, terus dibatasi di Banten. Iya. Benar ya. Enggak ada. Jadi ini masalah bertanya ilmu orang. Bertanya ilmu yang Iya. salah ya. Yang ditanyanya salah. Baik pemirsa, demikianlah obrolan sangat menarik dengan tokoh penting di Banten, Ki Buya Haris ya, seputar sejarah Jaro Haris dan juga sejarah Banten serta bagaimana Banten ke depan. Terima kasih Ki Buya sudah bisa berkunjung dan ngobrol asik di kediaman saya ini. Mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat buat anak-anak muda Banten dan juga untuk pemirsa di Nusantara di Indonesia. Terima kasih. Sampai jumpa bersama saya di program Speak Up yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.